gue tinggalin TikTok, bukan karena alim tapi demi jaga perasaan yang seringnya sedikit. Gue galip sama ngomal demi lo beb, bukan sok setia tapi emang kebablasan respect. Tiap buka TikTok isinya nama lo, scroll dikit mantan lo lagi joget bro. Hati gue bukan besi, makanya gue pilih lo out, bukan drama lebay versi sinetron. Gue bukan hilang, gue ngalah, bukan sok kuat cuma capek mental, bukan cemburu cuma sadar mantau hidup lo. Bikin dompet dan iman sama-sama goyah. 7 akun gue tutup semua, bukan hacker ini sadar diri, cuma demi gak mantau akun lo yang nambah terus demi lihat mantan lo lagi. 7 akun gue pensiun total demi kesehatan jiwa dan kuota. Sumpah gue nyerah beb, bukan kalah, cuma mundur teratur aja. Dulu follow 1 akun aja, sekarang lo nambah kayak jamur musim hujan. Gue niat kuat, kepo lagi, akhirnya bikin akun baru, tobat gagal lagi. Tiap akun niatnya hijrah, ujung-ujungnya kepo juga. Akhirnya gue sadar fakta yang perlu ditutup itu bukan akun tapi rasa. Gue bukan drama, gue realistis. Scroll TikTok bisa bikin sakit kronis, bukan soal cinta yang kandas, ini soal mental yang harus dikasih jeda. 7 akun gue tutup semua demi gak lihat story bahagia, bukan benci, bukan dendam, cuma biar hati gak naik darah tiap malam. 7 akun gue tutup semua demi hidup lebih waras. Sumpah gue nyerah beb, daripada tiap hari stalking kayak satpam tak bergaji kelas. Temen nanya kenapa hilang bro, gue jawab santai lagi jaga perasaan doang kok. Bukan sibuk, bukan hilang arah, cuma lagi ikuti dari drama mantan berlapis-lapis akun. Sekarang hidup lebih tenang, kuota awet, hati aman. Kalau rindu ya minum kopi, bukan bikin akun lagi bro. Malu sama diri sendiri Jeno. Bebek boy TikTok kenal lama menghilang, tiba-tiba muncul lagi. Ani, kamu dia main beda. Gue punya temen di Tegukan namanya Ani, udah lama gak jumpa, tahu-tahu nongol lagi. Munculnya bukan di mimpi tapi lewat WhatsApp, bikin kaget dikit sih. Gue sapa santai, sok akrab dikit, gue save kontaknya, gue tulis bebek dikit. Dia nolak, katanya jangan begitu, katanya lebih cocok bebek
G-boy gitu. Gue bengong sebentar, mikir pelan-pelan, ini temen apa karakter kartun edisi jalan-jalan. Ani bebek G-boy, takkan tiba-tiba hilang juga enjoy. Cuma temen tatanya tapi gayanya unik, kadang ada kadang kadip, kayak sinyal naik turun dikit. Ani bebek G-boy, chat rame sehari besoknya boy. Gue nyari kemana tapi ya sudahlah, namanya juga bad G-boy, hidupnya bebas. Kadang chat nyambung sampai lupa waktu, ketawa sendiri baca chat lucu. Besoknya gue sapa berharap dibales, yang ada cuma centang dua doang. Lemes 3 hari hilang tanpa pamit, gue kira HP gue yang sekarat dikit. Minggu depan nongol lagi, sorry ya kemarin hilang, katanya santai sekali. Gue nggak nanya, gue nggak maksa, udah biasa sama gaya dia. Ani bebek G-boy, punya bebas kayak burung camar di pantai coy. Hari ini rame, besok lenyap, muncul lagi dengan cerita seolah nggak kenapa-kena. Ani bebek G-boy, bukan pakar, bukan juga buaya boy. Cuma temen tapi plot twistnya banyak, kayak sinetron pendek tapi ngakak. Tenang Ani, ini cuma lagu, bukan sindiran, apalagi rindu. Kalau hilang lagi juga nggak apa-apa, gue udah saben namanya sesuai maunya. Ani nongol lagi di WhatsApp dengan gaya santai khas bebek G-boy yang tetap mantap. Cuma temen tapi jaringannya remek, lumayan buat lagu biar hidup gak sepi-sepi. Katanya hostnya tenang, kita baik-baik saja. Senyum di kamera, vibesnya kayak keluarga. Tapi di belakang layar sunyinya terasa. Notif tinggal centang satu tapi bilang dewasa. Katanya nggak drama, katanya cuma capek, faktanya saling blok rapi tanpa efek. Story penuh makna, caption sok bijak, padahal diem-diem saling menghilang pelan-pelan banget. Bilangnya gak apa, padahal apa-apa semua. Kalau ini disebut baik-baik, kenapa hatinya pada siaga? Baik-baik aja katanya, padahal chatku udah gak nyampe. Saling blok-blokan biar damai-damai versi masing-masing HP. Baik-baik aja katanya, ketawa tapi nadanya beda. Kalau ini baik-baik aja, kok rasanya kayak putus sopan-sopan aja.
tiap lewat tengah malam. Bilangnya mimpi, bilang random, bilang cuma perasaan. Padahal mata melek, sinyal penuh hati was-was. Lagi mantau pacar gue mod satelit kelas atas. Jam 2 pagi katanya ikut ke bangun ya. Kebetulan online-nya nggak pernah beda. Aku sih ketawa, pura-pura santai. Cuma heran kebetulannya rapi dan ramai. Bukan nuduh, bukan marah, cuma logikanya jalan. Kalau kejadiannya berulang, masa iya masih kebetulan? Baik-baik aja, katanya semua aman, semua chill. Kalau emang unban beneran, ngapain harus update tiap jam kecil? Tenang, ini bukan cemburu, cuma observasi tingkat lanjut. Aku bukan detektif, tapi polanya nyambung mulut ke mulut. Kalau emang gak ada apa-apa, ngapain sembunyi rapi banget? Santai kok, aku ketawa sambil nyetet dikit-dikit. Baik-baik aja, katanya biar kelihatan dewasa. Di depan semua tertawa, di belakang mute dan blokir berasa. Baik-baik aja, katanya aku ikut percaya. Kadang yang jujur di hidup ini, justru candanya yang paling kena. Sikat Bang Roni, sekarang gue udah jadi mantan kamu. Tenang, gue baik-baik aja kok. Sekarang gue udah jadi mantan, gak perlu kamu ceritain ke pacar baru kamu sekarang. Cerita lama biar jadi kenangan. Gue udah tenang di tempatku, gak minta diungkit lagi. Karena yang lalu biarlah berlalu, yang sekarang jangan disakiti. Buanglah mantan pada tempatnya, bukan buat
siapa-siapa, tapi ingat pepatah lama. Buanglah mantan pada tempatnya. Buanglah mantan pada tempatnya. Yo, dengerin baik-baik. Ini bukan galau, ini ceritanya. Terkadang gue berubah itu bukan tanpa sebab. Ulahmu sendiri yang bikin hati lelah. Apa yang gue lihat, apa yang gue rasa, marah datang tapi selalu gue simpan saja. Hari demi hari gue mulai berbeda. Bukan dingin, cuma capek jaga rasa. Lu pengen dimengerti terus-terusan, tapi giliran gue lu gak pernah paham. Gue bertahan bukan karena biasa, tapi karena masih ada rasa. Sayangnya lu sering lupa menghargai yang masih setia. Gue ada tapi sering gak dianggap. Gue bertahan tapi lu anggap ringan. Keegoisan lu pelan-pelan makan. Sabar gue satu persatu dihabiskan. Ini bukan lagu galau berlebihan. Ini cerita yang sering kejadian. Kalau suatu saat gue menjauh, ingat gue pernah bertahan jauh. Gue gak minta dimengerti selalu, cukup sekali aja pahami aku. Karena diam gue bukan kalah, cuma capek berjuang sendirian. Kalau gue berubah tolong ingat, gue berubah karena terlalu kuat. Bukan karena nggak peduli, tapi karena lama tak dihargai. Gue bertahan bukan karena biasa, tapi karena masih ada rasa. Sayangnya lu sering lupa menghargai yang masih setia. Gue ada tapi sering gak dianggap. Gue bertahan tapi lu anggap ringan. Keegoisan lu pelan-pelan makan. Sabar gue satu persatu dihabiskan. Aku nggak bisa janji untuk bahagia, tapi aku akan berusaha pergi dari hidupmu sesuai maumu. Aku gak bisa janji akan sempurna, gak bisa janji semua akan baik. Tapi aku belajar mengerti apa yang sebenarnya kamu mau.
Pelan-pelan aku sadar hadirku mulai terasa salah. Bukan karena aku benci, tapi karena kamu ingin sendiri. Aku gak bisa janji untuk bahagia, tapi aku akan berusaha pergi dari hidupmu sesuai mau. Aku lepaskan semua rasa biar kamu tenang tanpa aku. Meski berat aku memilih menjauh demi kamu. Aku pernah bertahan lama meski sering tak dianggap. Sekarang aku belajar ikhlas walau hati belum siap. Jika nanti kamu bertanya kenapa aku memilih diam, karena cinta kadang harus pergi tanpa perlawanan. Aku gak bisa janji untuk bahagia, tapi aku akan berusaha pergi dari hidupmu sesuai maumu. Aku lepaskan semua rasa biar kamu tenang tanpa aku. Meski berat aku memilih menjauh demi kamu. Bukan karena aku kalah, aku hanya menghargai apa yang kamu pilih. Akun cadangan mantan semua, sikat Bang Roni. Ini kisah nyata, kalau gak kurang skip aja. Akun cadangan lebih dari 7, semuanya temenan sama mantan. Lah gue cowoknya cuma bengong, gak tahu cewek gue punya pasukan cadangan. Katanya cuma akun iseng, katanya buat lihat hiburan, katanya semuanya nyambung ke orang yang katanya masa lalu doang. Akun cadangan mantan semua, lah gue di posisi apa? Like-nya share story kebaca, mantan mang yang kena. Akun cadangan mantan semua, TikTok emang luar biasa. Yang katanya udah selesai, malah punya jalur rahasia. Satu akun buat senyum manis, satu akun buat galau, satu akun buat ngerum, satu lagi buat mantan. Gue baru tahu belakangan, pas satu-satu kebuka, katanya sih gak ada apa-apa, tapi kok isinya nama dia semua. Mantan bilang udah di blok,
Gue masuk room niat cuma dengerin ada mantan pacar gue lagi curhat manis-manisin. Ngobrol sama host nadanya sok terluka. Begitu tahu gue masuk sindirannya langsung ke gue kena. Katanya dia korban, katanya disakitin. Ceritanya dalam banget versi yang dia pilih. Temen TikTok ikut angkat suara, nusuk dari belakang sambil bilang gue paling jujur aja. Gue diem bro, cuma senyum, bukan takut cuma males ribut. Kalau bohongnya rame-ramean, jujur malah kelihatan bisu. Gue masuk room langsung jadi cerita. Mantan pacar gue main peran paling luka. Gue senyum aja dengerin semua, padahal faktanya nggak sebersih itu juga. Gue masuk room bro, tahu kan rasanya yang teriak paling benar biasanya. Punya cerita yang dipotong setengah biar dirinya kelihatan paling parah. Katanya di TikTok ada temen yang jahat, padahal tikamannya rapi, pelan dan tepat. Ceritanya diputer biar kelihatan suci, padahal dulu pacar gue juga sempet dia duain diam-diam. Terus dia bilang sering kebangun tengah malam. Katanya cuma mimpi, katanya nggak paham. Gue ketawa dikit sambil minum kopi. Terbangun apa mantau brokok, jamnya pas tiap hari. Gue nggak klarifikasi, nggak buka suara. Bukan karena salah, cuma tahu percuma. Kalau semua mau jadi korban, yang jujur kebagian peran paling sepi. Gue masuk room langsung jadi cerita. Mantan pacar gue main peran paling luka. Gue senyum aja dengerin semua, padahal faktanya nggak sebersih itu juga. Gue masuk room bro, tahu kan rasanya yang teriak paling benar biasanya. Punya cerita yang dipotong setengah biar dirinya kelihatan paling parah. Scroll TikTok ketawa sendiri. Kakak Endina, gitu lagi. Katanya udah move on sejati, unfollow, blokir, sumpah mati. Upload story sok paling kuat, lagu galau level akhirat. Tapi kok tiap lewat FVP muka mantan nongol lagi. Like pelan-pelan pura-pura, kepensat kakak dia.
40, katanya janda suaranya lucu. Drama room TikTok, baru kenal lu dari boot. Belum apa-apa udah panas, padahal niat cuma nongkrong ikut. Drama room TikTok, cerita receh jadi serius. Yang dateng belakangan malah bikin suasana ricuh. Tiba-tiba ada yang nanya, itu siapa sih di tengah room? Temennya jawab sambil ketawa, gak tahu baru di sini suaranya imut. Dibilang anak kecil, PP-nya pokong segala pula. Akun di privat disuruh intip, dia bilang ogah gak ada kamusnya. Drama room TikTok, cuma gara-gara salah paham. Gue pamit turun dari room, jejak pengunjung malah ketahuan. Drama room TikTok, screenshot jadi awal cerita. Baru di-upload sebentar, DM masuk marah-marah. Awalnya debat, lama-lama jadi dekat. Dari saling emosi, ujungnya tukeran nomor WhatsApp. Belum seminggu kenal cerita, tiba-tiba mantan nonggol, nge-DM nuduh macam-macam, katanya gue perusak hubungan orang. Gue juga bingung setengah mati, kenal aja belum lama. Beginilah asiknya, kalau gempa dramanya luar biasa. Drama room TikTok, lucu tapi nyata kejadiannya. Belum jadian udah kena tuduhan, katanya perebut dan segala macamnya. Ini cuma lagu jamban, penyindir siapa-siapa. Karena di TikTok masuk room bentar, dramanya bisa lama. Remix nya Bang Roni. Yeah. Yeah. Ini bukan lagu galau, cuma cerita yang kejadian. Kadang diam tapi pilihan terbaik. Sekarang aja gua gak ngerti, apa salah gua sampai lo diemin. Cuma nanya maksud chat lo apa, tapi lo bilang gua cari masalah. Padahal gua nanya baik-baik, bukan nyudut, bukan nyakitin. Tapi respon lo bikin gua mikir, salah gua di mana kali ini.
Makin gua tanya lo makin bisu. Akhirnya gua paham satu hal, gak semua harus gua pertahanin. Sekarang gua ngerti, mundur tanpa penjelasan mungkin lebih baik daripada bertahan sama lo yang gak pernah mau paham gua. Gua mikir, gua nilai diri, apa gua yang salah? Tapi sudahlah, gua capek sendiri makin orang yang gak mau ngerti. Hari ke hari sikap lo berubah, dikit-dikit gua selalu salah. Gua ngomong dibilang ribet, gua diem dibilang dingin. Padahal gua cuma pengen jelas, bukan drama, bukan debat. Tapi semua dibalik seakan gua sumber semua masalah. Sekarang gua pilih santai, gak mau ribut, gak mau maksa. Kalau sikap lo makin kesini makin aneh, ya udah, up to you babe. Gua gak benci, gak dendam, cuma jaga diri biar tetap waras. Karena peduli tanpa dihargai, ujungnya capek sendiri. Gua udah gak peduli, bukan karena gua kalah, tapi karena gua udah cukup. Up to you babe. Awalnya cuma numpang denger, endingnya malah ribet sendiri. Ini ceritanya awal kenal di TikTok Room. Baru 2 kali ketemu langsung follow dulu. Besoknya dia pindah room. Di situ malah gue kenal kamu. Di room isinya rame semua, 4 cewek seumuran semua. Katanya janda usia dewasa, suaranya ketawa bikin suasana beda. Kenal di room TikTok, jadi badai heboh. Belum seminggu udah ribut, padahal niat cuma nongkrong. Kenal di room TikTok, dating belakangan, teman malah panas. Salah paham jadi panjang, akhirnya malah makin dekat. Tiba-tiba ada yang nanya, itu siapa sih Mama?
Lalu siapa si maaf? Tak kusangka sejauh ini aku melangkah bersama kamu, dalam tenang, dalam sabar, dan dalam doa yang tak pernah benar-benar pergi. Bang Roni bassnya Taikindo. Tak kusangka sudah sejauh ini aku dan Jerry. Setahun terlewati, isi chat dan telepon hampir tiap hari.
Tapi prinsipku sederhana dan jujur. Selama aku bisa membahagiakanmu, kenapa tidak? Semua sedang kuusahakan untukmu. Aku tak berharap kau membalas sama, tak menuntut perlakuan serupa. Aku hanya ingin kita berjuang bersama, menggapai mimpimu satu demi satu nyata. Jika kita tak berjodoh pun tak apa, aku tetap di sini tanpa dendam, tanpa luka. Karena setelah mimpimu tercapai nanti, aku akan melanjutkan mimpiku sendiri. Aku mencintaimu dengan cara yang tenang, mengalir pasrah, tapi tak pernah benar-benar berhenti berjuang. Ini DJ-nya Bang Roni, cerita bocah kampung Ciarutan. Jangan ditiru tapi boleh ketawa. Rehan bangun pagi rambut berantakan, Ibrahim main tanah dari siang. Azam lari ke sawah ke sungai kecil, ibu manggil mandi, jawabnya nanti dulu. Baju kotor dipakai lagi, katanya masih wangi matahari. Air sudah siap di kamar mandi, malah kabur main lagi. Rehan, Ibrahim, Azam, tiga bocah anak Ciaruten. Bukan gak bisa mandi, cuma susah diajak bersih-bersih. Rehan, Ibrahim, Azam, kalau disuruh mandi ribut duluan. Pergi ke jalan, jajan lewat, langsung rapi, wangi mendadak. Ibu marah sambil ketawa, ayah geleng-geleng kepala. Katanya bocah kampung begini, nakal kancil penuh cerita. Rehan, Ibrahim, Azam, tiga bocah anak Ciaruten. Meski susah mandi tiap hari, hatinya kok bikin rindu nanti. Kelak dewasa kau kan ingat masa kecil yang penuh tawa. Ibrahim, Azam, legenda kecil dari Ciaruten.
kata orang yang capek tapi masih mikir. Gua ada lo, tapi sering lo diemin. Chat gua masuk tapi kayak angin. Gua ngilang, dikit lo cari-cari, balik lagi malah gua yang disalahin. Katanya gua ini, katanya gua itu, tuduhan lewat tanpa satupun bukti. Padahal yang gua lakuin cuma nunggu, berharap dihargai bukan dihakimi. Kadang apa yang gua lihat tentang lo bikin gua males bahas panjang. Bukan karena gua kalah debat, tapi capek muter di cerita yang sama. Sekarang gua milih diam bukan kabur, bukan juga karena gua udah gak peduli. Kalau diam gua masih dipermasalahkan, mungkin rasa ini pelan-pelan gua kubur sendiri. Gua gak teriak, gua gak nyalahin, cukup simpan yang bikin hati dingin. Diam gua bukan tanda menyerah, cuma lagi jaga sisa rasa yang ada. Dengerin bentar ya. Nama gue Roni, sering dipanggil si Andai. Bukan
karena terlalu kuat, bukan karena nggak peduli, tapi karena lama tak dihargai. Gue bertahan bukan karena biasa, tapi karena masih ada rasa. Sayangnya lu sering lupa menghargai yang masih setia. Dia ada tapi sering gak dianggap. Dia bertahan tapi lu anggap ringan. Keegoisan lu pelan-pelan makan. Sabar gue satu persatu dihabiskan. Yeah. Orang boleh ngomong apa aja, gue tetap jalan di jalur gue. Orang mau bilang saya sombong itu terserah. Mereka lihat senyum gak lihat luka.